Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai constraint oleh Lia Zairo, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom. Tujuan pembelajaran dari constraint ini adalah memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Kemudian kita masuk ke teori dan percobaan. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan juga check. Not null constraint. Not null constraint merupakan suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau yang biasa disebut dengan primary key otomatis tidak boleh null. Pada percobaan satu berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint not null. Seperti kita membuat tabel pada sebelumnya, gunakan perintah create tabel, kemudian nama tabelnya, lalu kolom yang ingin dibuat mno dengan tipenya number, panjangnya 4, diname varchar 2, panjangnya 10. Nah, di sini ketika kita ingin memberikan constraint not null, maka kita tambahkan not null setelah kita menuliskan nama kolom dan juga tipenya. Unique constraint. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik, artinya hanya ada satu, tidak ada kolom yang sama dengan kolom ini. Pada percobaan kedua, ini dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint unique. Create tabel departemen, kemudian di sini terdapat kolom depno, diname, log, dan di depno dengan masing-masing tipe datanya. Setelah itu diberikan sintak untuk mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Di sini constraint dep name uk. Dep name uk ini adalah untuk memberikan nama dari kolom yang kita definisikan dengan constraint unique. Karena jika kita tidak memberikan seperti ini, misalnya seperti tadi penambahan hanya kita letakkan di belakang, maka constraint itu tidak memiliki nama. Sedangkan ketika kita mendefinisikannya constraint dep name uk, maka ini adalah nama dari constraint unique untuk kolom diname. Jadi agar kita lebih mudah untuk mencarinya lagi. Karena jika menggunakan nama yang dapat dari sistem, maka akan susah untuk mengingatnya kembali. Di sini perintahnya constraint dep name uk yang merupakan nama dari constraintnya, kemudian tipe constraintnya yaitu unique, dan yang dijadikan unique adalah kolom diname. Primary key constraint. Primary key constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Pada percobaan 3 berikut dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint primary key. Di sini seperti biasa dilakukan create tabel, depno, diname, log untuk tabel bernama departemen. Kemudian di sini diberikan constraint dep diname uk yang merupakan nama constraintnya, unique, diname, dan constraint dep depno pk. PK ini maksudnya adalah primary key. Jadi agar kita lebih mudah mengingatnya, di kolom dep, di tabel dep, kolom depno diberikan constraint berupa primary key PK. Foreign key constraint. Foreign key constraint
didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint foreign key. Di sini create tabel seperti biasa, kemudian diberikan tambahan constraint m underscore depno underscore fk yang merupakan nama dari constraint foreign key yang yang dijadikan constraint foreign key ini adalah depno, kolom depno. Di sini ditampilkan pula reference, jadi kolom asal dari depno tersebut. Karena depno berasal dari kolom departemen, maka di sini ketika depno menjadi foreign key untuk tabel, tadi yang saya maksud adalah tabel departemen. Ketika kolom depno menjadi foreign key di tabel yang lain, yaitu tabel employee, maka untuk menambahkan constraint-nya, selain tadi kita gunakan foreign key, kita juga harus menggunakan reference departemen depno, karena depno berasal dari tabel departemen. Check constraint. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Pada percobaan 5, constraint check berikut ini akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada percobaan 4. Kondisi yang harus dipenuhi pada check adalah bahwa nilai dari kolom depno berada antara 10 dan 99. Jadi sini alter tabel employee, kemudian ditambahkan constraint-nya add constraint. Nama constraint-nya adalah M depno CK. Kemudian tipenya check. Nah, check di sini diberikan kondisi depno di antara 10 dan 99, depno between 10 and 99. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya adalah alter tabel, nama tabelnya, kemudian add constraint yang ditambahkan dan tipenya serta kolomnya. Percobaan 6 akan ditambahkan kolom baru MGR number 4 akan ditambahkan kolom baru MGR bertipe data number panjangnya 4, kemudian ditambahkan constraint primary key pada kolom mno, dan terakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom MGR. Maka untuk pertama kita lakukan alter tabel employee, kemudian kita tambahkan kolom MGR dengan tipe data number yang panjangnya 4, add MGR number 4. Setelah itu kita lakukan modifikasi lagi dengan alter tabel employee, kita tambahkan constraint mno pk yang merupakan nama constraint-nya, primary key dari kolom mno. Setelah itu kita lakukan penambahan constraint lagi, yaitu kita beri tambahan foreign key di sini. Dan yang menjadi foreign key di sini adalah kita buat constraint bernama employee MGR FK yang merupakan nama constraint foreign key dari MGR, kolomnya MGR. Kemudian di sini yang menjadi reference-nya adalah mno pada tabel employee. Jadi dua tabel ini nantinya akan saling dijoinkan, direlasikan. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel, nama tabelnya, baru drop, kemudian tipe, lalu kolom. Maksudnya drop constraint-nya, kemudian tipe constraint-nya, kemudian kolom. Pada percobaan 7 di sini hapus constraint manager dari tabel employee. Maka kita beri perintah alter tabel employee, kemudian kita beri perintah drop constraint, lalu nama constraint-nya employee MGR FK. Maka constraint foreign key untuk tabel MGR tadi ini akan dihapus. Untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel child, kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent. Digunakan perintah cascade. Nah, di sini pada percobaan 8 misalnya kita diminta untuk menghapus primary key depno yang ada pada tabel dep. Padahal depno di sini berhubungan dengan kolom lain yang menjadi child-nya. Kolom lain pada tabel yang menjadi child-nya. Di sini kita beri perintah alter tabel dep. Kemudian drop primary key cascade. Cascade digunakan untuk menghapus primary key dari suatu
tabel yang berhubungan dengan kolom lain pada tabel child. Menonaktifkan atau disabling constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Contohnya, pada percobaan 9 kita diminta untuk menonaktifkan constraint m_no_pk yang telah dibuat pada percobaan 6. Maka kita tinggal memberikan perintah alter tabel employee. Kemudian untuk menonaktifkan kita beri perintah disable. Disable constraint, kemudian nama constraintnya, lalu cascade. Ini untuk menonaktifkan. Kemudian jika kita ingin mengaktifkan kembali constraint tersebut, maka kita menggunakan klausa enable. Yang tadinya disable kita rubah menjadi enable. Dan kita tidak menggunakan cascade karena kita di sini mengembalikan tabelnya. Maaf, saya mengembalikan constraintnya, mengaktifkan kembali constraint. Maka perintahnya adalah alter tabel employee enable constraint m_no_pk. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Contohnya pada percobaan 11 ini, kita diminta untuk menampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint. Maka di sini kolom search condition format A20, kemudian perintahnya adalah select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where tabel name sama dengan employee. Jadi sini akan tampilkan constraint name, constraint type, dan juga search conditionnya dari user constraint dengan nama tabel employee. Kolom tipe constraint, constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Kemudian kita menuju ke latihan soal. Di sini kita login sebagai Scout. Kemudian pada latihan soal ini kita diminta untuk membuat tabel departemen dengan struktur sebagai berikut. Maka kita buat tabel departemen, create tabel departemen. Kemudian di dalam tabel departemen tadi terdapat kolom nodep yang bertipe number, kemudian nama dep yang bertipe varchar 2, serta lokasi yang bertipe varchar 2. Kemudian kita diminta untuk menambahkan constraint. Di sini kita tambahkan constraint. Yang dijadikan constraint adalah nodep, namanya nodep pk, tipe constraintnya primary key, yang dijadikan adalah kolom nodep. Maka telah dibuat tabel departemen dengan nodep pk sebagai constraint primary key-nya. Di sini kita diminta untuk memberikan keterangan untuk keterangan pada kolom. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai keterangan pada tabel, maka di sini untuk memberikan keterangan atau komen pada kolom kita gunakan comment on kolom, tinggal merubah tabel menjadi kolom. Departemen adalah nama tabelnya. Lalu nama kolom yang ingin kita beri komen adalah
Misalnya sini no dep, kemudian komen yang kita ingin berikan. Misalnya sini kita berikan nomor departemen. Maka satu komen telah berhasil dibuat. Begitu pula pada kolom nama dep, nama departemen, dan yang terakhir di sini pada kolom lokasi, lokasi departemen, kita berikan komen dengan lokasi departemen. Nah, maka komen telah berhasil dibuat. Jika kita ingin melihat komennya yang telah kita buat tadi, kita bisa menggunakan select bintang from user call comment, maka di sini telah ada tadi untuk tabel departemen. Pada kolom no dep di sini ada keterangannya nomor departemen, kemudian adep, nama dep ada keterangannya nama departemen, juga lokasi ada keterangannya lokasi departemen. Kemudian jika kita ingin tahu apakah benar no dpk sudah menjadi primary key-nya, di sini untuk mengeceknya kita gunakan from user constraint. Where tabel name-nya sama dengan pegawai. Maaf. Nah, maka di sini tadi ada kita berikan no dpk ini, no dpk jadi primary key pada tabel departemen. Selanjutnya nomor 2, kita diminta untuk membuat tabel pegawai dengan struktur sebagai berikut. Kemudian dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel, kita diminta untuk membuat constraint yang diberi nama. Yang pertama, constraint primary key ini dibuat oleh sistem namanya. Kemudian constraint check yang kita beri nama gaji underscore ck. Di sini kita lakukan perintah create tabel pegawai, kemudian di dalamnya terdapat kolom nopek dengan tipe data number dan panjang 4, kemudian kolom nama dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 10, kemudian kolom gaji dengan tipe data number dengan panjang 7,2, dia memberikan 2 angka di belakang koma, kemudian kolom depno dengan tipe data number dengan panjang 2. Kemudian kita diminta untuk memberikan constraint. Nah, untuk constraint pertama, karena dia memiliki nama yang dibuat oleh sistem, maka kita tinggal menambahkan pada kolomnya pada saat awal deklarasi. Setelah tipe datanya kita tambahkan, misalnya di sini untuk nopek kita jadikan primary key. Kita tinggal menambahkan primary key di sini. Sedangkan untuk
CK untuk gaji, untuk primary constraint check di sini kita diminta untuk memberikan nama. Maka constraint di sini kita deklarasikan constraint dengan nama constraint gaji CK yang gajinya lebih dari 0. Nah, maka telah dibuat tabel pegawai dengan struktur data berikut. Jika kita ingin melihat tabel pegawai, strukturnya kita gunakan describe pegawai. Nah, maka ini akan seperti yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, jika kita ingin melihat constraint-nya, maka seperti tadi kita pilih select bintang from user constraint. Lalu tabel name-nya pegawai. Nah, di sini terdapat perbedaan antara sys. Di sini terdapat nama constraint yang diberikan nama oleh sistem, maka dia sys C karena dia adalah check, jadi C di sini. Lalu ini adalah nama yang diberikan oleh sistem. Berbeda dengan yang tadi adalah primary key. Jadi di sini tipe constraint-nya P. Dari tabel pegawai tipe constraint-nya P. Kemudian nama constraint-nya diberikan oleh sistem, yaitu sys C005483. Ini akan membuat kita sulit untuk mengingatnya jika kita ingin mengubah constraint yang telah kita buat tadi. Namun jika kita mendefinisikan constraint itu sendiri, seperti contohnya pada constraint check tadi, di sini kita pada tabel pegawai kita beri constraint dengan tipe constraint check dengan nama constraint gaji CK dan dicek yang gajinya lebih dari 0. Selanjutnya, pada nomor 3 kita diminta untuk membuat constraint baru pada tabel departemen. Jadi kita jalankan perintah alter tabel departemen. Di sini kita add constraint, kita tambahkan constraint. Constraint-nya nama dep UK dengan tipe constraint unique. Yang dijadikan constraint adalah berasal dari kolom nama dep. Maka tabel telah berhasil ditambahkan constraint nama dep dengan tipe constraint unik. Nomor 4, kita diminta untuk menonaktifkan constraint gaji CK pada tabel pegawai dengan perintah disable. Di sini kita menggunakan perintah alter tabel pegawai. Kemudian kita disable constraint dengan nama constraint gaji CK, kemudian cascade. Maka constraint gaji CK akan dinonaktifkan. Selanjutnya, kita diminta untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel pegawai. Barisnya sebagai berikut. Maka di sini kita
berikan perintah insert into tabel pegawai, kolomnya nopek, nama, gaji, depno, lalu untuk values-nya 99, saya 0 dan 10. Satu row telah berhasil dibuat. Maka jika kita ingin melihat isi dari tabel pegawai sekarang, kita bisa lihat dari select bintang from pegawai. Nah, baris yang tadi kita tambahkan telah berhasil ditambahkan ke dalam tabel pegawai. Selanjutnya, kita diminta untuk mengaktifkan kembali constraint gaji CK pada tabel pegawai dengan perintah enable. Untuk mengaktifkan kembali constraint yang telah dinonaktifkan, kita menggunakan perintah alter tabel pegawai, kemudian enable untuk mengaktifkan kembali constraint gaji CK. Jika kita melakukan perintah ini, maka hasilnya akan terjadi error. Check constraint violated. Mengapa perintah tersebut tidak berhasil dilakukan? Alasannya karena pada awal tadi, soal sebelumnya kita menambahkan suatu baris baru ke dalam tabel pegawai. Sedangkan jika kita perhatikan, pada kolom gaji terdapat nilai 0. Sedangkan ketika kita mengaktifkan kembali constraint gaji CK, tidak dapat dipenuhi constraint itu. Karena gaji CK tadi kita memberikan constraint gaji lebih dari 0, maka gaji tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan gaji dengan nilai yang telah kita inputkan tadi memiliki nilai 0. Jadi, untuk agar supaya constraint gaji CK bisa kita aktifkan kembali, yang perlu kita lakukan adalah menghapus terlebih dahulu barisnya. Delete from pegawai. Setelah itu, baru kita mengaktifkan kembali dengan alter tabel pegawai, kemudian enable constraint gaji CK. Maka constraint gaji CK telah bisa diaktifkan kembali. Nah, demikian materi kita mengenai constraint. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.